Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kasih karunia-Nya selalu baru setiap pagi untuk kita. Kasih karunia adalah kekuatan yang akan menolong kita. Satu hari ketika Rasul Paulus ada penyakit, tafsirannya ada penyakit atau duri. Ada malaikat jahat setan yang menggocoh, ada duri di dalam dagingnya. Dia meminta supaya Tuhan mengangkatnya. Tetapi Tuhan berkata, cukup sudah kasih karuniaku untukmu. Ketika dia lemah, disitulah dia kuat. Karena itu, mari kita terus bergerak, tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Karena apapun yang terjadi, kasih karunia itulah yang memampukan kita. Karenanya kita terus sedang belajar bagaimana bahwa Tuhan menghendaki buah-buah dalam kehidupan kita. Kita masih belajar dari Injil Lukas 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi dia punya pohon ara, tapi pohon ara ini tumbuh di kebun anggur. Jadi seharusnya kan kalau kebun anggur semuanya ya tanaman anggur, tidak ada tanaman yang lain. Seharusnya semuanya, tetapi ini ada pohon ara. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini kan adalah zaitun liar, orang-orang yang tidak dapat kemurahan, orang Israel. Tetapi karena kekerasan hati mereka, kita dapat anugerah, masuk, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan perumpamaan ini menjelaskan bahwa pohon ara ini sebenarnya adalah kita. Dan kita yang sudah diselamatkan, dipanggil, dipilih, kita harus mengerti seharusnya, dan dia datang mencari buah pada pohon itu. Jadi Tuhan menghendaki buah dalam hidup kita sebagai orang-orang yang diberikan kasih karunia. Tetapi pemilik kebun ini, dia tidak menemukannya. Sehingga dia berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini. Jadi Tuhan menghendaki buah dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi seharusnya, sewajarnya lah hidup kita berbuah. Paulus berkata, dari semua orang yang paling berdosa, dia adalah orang yang paling berdosa. Karena itu dia menyadari kasih karunia itu membuat dia sadar siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan kasih karunia itu membuat dia bekerja lebih keras dari siapapun, dari semua apapun. Karena itu seharusnya hidup kita digerakkan oleh kasih karunia. Ketika kita berbuah, Tuhan menghendaki. Dan kesadaran ini penting untuk bisa membuat kita menjadi orang-orang yang berbuah. Kita sadar bahwa kita cuma ranting, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa berbuah kalau tidak melekat kepada pokok anggur itu. Karena itu kita disuruh tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Karena sebuah ranting tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia melekat kepada pokok anggur itu. Karena itu dengerin baik-baik. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mulai belajar berbuah. Dan kita sudah belajar bahwa berbuah itu artinya selama kita hidup setelah kita ditebus oleh Kristus, kita nggak cukup hanya percaya. Kita harus bekerja memberi buah seperti apa yang Paulus katakan kepada gereja di Filipi. Kalau aku hidup berarti aku memberi buah. Apa yang dimaksud memberi buah oleh Paulus di sini adalah bahwa seluruh keberadaan hidupnya, waktunya, potensinya, kemampuan hidupnya diarahkan untuk apa? Untuk membawa manusia, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, membawa mereka untuk mengenal Allah, membawa mereka untuk bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Pola mereka, pandangan mereka, perasaan mereka, arah hidup mereka, fokus hidup mereka bukan lagi kepada hal-hal daging, hal-hal kemanusiaan, hal-hal lahiriah, tapi membawanya kepada Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-28-29 bahwa Paulus mengerahkan semua kemampuan, semua tenaganya untuk apa? Membawa tiap-tiap orang kepada Kristus. Jadi bukan hanya dia membawa dirinya pada keserupaan dengan Kristus, tetapi dia membawa orang-orang kepada Kristus. Karena itu berbuah artinya kita memberi waktu, memberi diri, bukan hanya untuk bekerja mencari uang, tetapi kita bekerja untuk melayani manusia. Karena Kristus datang untuk manusia.
Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk manusia, supaya tidak ada yang binasa, tetapi semua beroleh hidup yang kekal. Jadi betapa mengerikannya kalau arah gereja itu hanyalah kumpulan orang yang senang berkumpul, tapi mereka kehilangan hati mencintai Tuhan dengan mencintai manusia. Kita lihat bahwa ketika ada satu domba yang hilang, gembala itu meninggalkan yang 99 kawanan dan dia pergi mencari di mana gerangan domba itu. Berbuah artinya fokus kita berubah, yang tadinya kepada dunia ini, hal-hal yang fana, yang sementara, kita mulai berubah fokusnya kepada manusia. Karena konsentrasi Allah, apa yang dia lakukan adalah untuk manusia, keselamatan. Karena itu betapa naif, betapa mengerikannya kalau kita cuma hanya sekedar kebaktian, hati kita kehilangan kasih kepada manusia. Hati Allah itu ada pada manusia. Karena itu nggak salah, sebelum dia naik ke surga dia berkata, pergi beritakan Injil, jadikan sekalian bangsa itu murid. Jadi kita harus mulai memberi waktu untuk memuridkan orang. Karena itu pemuridan dimulai dari kita. Kita yang lebih dulu mengalami kasih Tuhan, mengalami hati Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita, mengurapi kita untuk apa? Membebaskan manusia yang terikat, yang sakit, yang lemah. Karena itu jangan jadi orang Kristen yang beragama Kristen. Jadilah orang Kristen yang mengalami hati Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Paulus berkata, ini yang kulakukan, aku melupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada panggilan surgawi itu. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Ini yang disebut berbuah. Selagi aku hidup, itu artinya aku bekerja, memberi apa? Memberi buah. Dan panggilan Tuhan bahwa pelayanan kalau tidak ada kaitan dengan manusia, itu jangan-jangan kita keliru. Karena itu segala hal yang kita lakukan kaitannya harus adalah penjangkauan manusia, melayani manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, diberkatilah semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Teguhkan, kuatkan mereka, supaya kami mulai memahami dan menyelami untuk hidup berbuah-buah bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau menghendaki buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.